sibuk atau mau istirahat bentar. Yang sekalian Ibu absen dulu. Yohan pagi hadir. Yang berikutnya Kalista Anabel. Lama tidak ketemu ya Kalista ya. Revalina. Oke. Riu, pagi Riu. Pagi Bu. Oke, Stefanus, pagi Stefanus. 1, 2, 3, oke. Pagi, yang lain belum ya? Oh, yang lain di mana nih? Halo, yang lain kok belum ini? Tadi habis sebelum Ibu Delima materi apa? Iwan, materi apa? Pelajaran Pak Jorgi, Bu. Hadir semua nggak tadi? Kurang 1, Bu. Oh, siapa hadir tadi? Febrian, Bu. Oh, Febrian. Pagi Farel. Pagi Bahagia. Febriannya sakit atau apa? Izin. Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Pagi Eukaristio. Bahagia. Eukaristio. Thomas Yohan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang. Kita kan ada 12 orang. 4 lagi. Padahal ini sudah lewat 2 menit. Kita mulainya 8.25. Oke, Ibu tunggu 3 menit lagi ya. 8.30. Kalau temanmu belum hadir, kita mulai aja, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oke, kita tunggu 3 menit lagi. Untuk Febrian, Marcella, Samuel. Yang belum Samuel, Marcella, Deon, Febrian. 4 orang lagi. Oke, 2 menit lagi kita tunggu. Capek ya? Belum capek ya? Belum ya, kan masih baru pagi. Nggak capek kan? Iya, santai aja. Iya, ikuti. Ya. Jangan lupa tetap minum, nggak apa-apa ditaruh minumnya di sebelahnya, minum air putih yang hangat tapi ya, jangan minum air yang dingin. Nanti Bu jelasin kenapa harus hangat. Kalau hangat dia membantu metabolisme tubuh. Jadi tidak perlu lagi energi dari tubuh kita. Dia juga bisa membakar lemak, langsung mematikan berbagai macam bakteri atau racun dalam tubuh, baru nanti dikeluarkan melalui urin atau feses. Materi kita pagi hari ini pola hidup sehat dari jam 8.25 sampai jam 9.10. Kok belum ada temannya Pak lagi ya? 1 menit lagi kita kasih waktu. 1 menit lagi. Ini baru 8.29. Bentar ya, 1 menit lagi Bu Delima kasih waktu. Karena kita waktunya tinggal hanya 40 menit. Kelihatan enggak PowerPoint Bu Del? Jelas enggak kelihatan PowerPoint? Ada Bu, ada Bu. Kelihatan Bu. Oke, terima kasih, terima kasih.
Oke, baiklah anak-anakku, Lapim, kita mulai. Selamat pagi Farel, Revalina, Bahagia, Eukaristio, Kalista, Riu, Stefanus, dan Yohan. Selamat pagi. Kita mulai materi kita pagi hari ini. Baru bergabung Marcella, Ya, selamat pagi Marcella. Pola hidup sehat, ya. Kita mulai materi kita pagi hari ini, pola hidup sehat. Pola itu aturan. Yang Ibu sampaikan di sini, yang pertama itu adalah apa saja yang kita bahas pada materi ini. Yang pertama, pengertian pola hidup sehat. Yang kedua, langkah-langkah hidup sehat. Yang ketiga, cara pola hidup sehat. Yang keempat, tips pola hidup sehat. Yang kelima, manfaat pola hidup sehat. Dan yang terakhir, dampak pola hidup sehat. Inilah yang kita bahas pada materi kali ini. Oke. Yang pertama, pengertian pola hidup sehat. Pola itu aturan atau gaya. Jadi pola hidup sehat itu gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi setiap hari, dan perilaku juga sehari-hari. Baik dalam sebuah rutinitas, olahraga tentunya akan menjaga kondisi kesehatan dan juga menghindari diri dari segala yang bisa menjadi penyebab bagi tubuh kita. Itulah pengertian dari pola hidup sehat itu sendiri, gaya hidup sehari-hari. Oke. Yang berikutnya, ini baru bergabung Samuel. Selamat pagi Samuel, silakan sayang. Samuel. Aduh, kawan ini. Jadi peraturan baris berbaris. Aduh, maaf ya guys. Baris berbaris sebagai suatu wujud latihan ketangkasan yang diperlukan untuk menanamkan kedisiplinan. Seorang pelatih
atau komandan atau pimpinan harus benar-benar memiliki pengetahuan dan ketangkasan PBB, peraturan baris berbaris secara mendalam, agar ia mampu membekali dan melatih segenap anggotanya dalam rangka mewujudkan bentuk sikap dan disiplin, serta mewujudkan jiwa Korsa yang handal dalam satuannya. Pengertian baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik. Suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Maksud dan tujuannya untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan kedisiplinan, sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, di samping juga menanamkan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang maksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang dimaksud dengan rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyelesaian pilihan yang paling ringan itu adalah jalan. Jangan malas berjalan. Itu paling ringan sekali. Di rumah juga bisa rapi-rapikan yang lain, bisa juga cewek nyuci, masak, itu bisa juga sebagai pengganti olahraga. Ya, jangan selalu guling di kamar, duduk di sofa, ya, digerakkan tubuhnya. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, ini yang paling Ibu tekankan, istirahat yang cukup. Ya, minimal itu istirahat 8 jam. Anak-anak sekarang, Ibu perhatikan banyak yang tidurnya jam 10 malam, 11, bahkan ada yang jam 12 malam, keasikan main game. Jadi tolong, istirahat ini sangat-sangat penting, karena ada beberapa hal yang diproduksi di dalam tubuh kita pada jam istirahat. Kalau kita tidak istirahat, hormon atau zat tertentu
tertentu itu tidak akan diproduksi. Jadi itu sangat penting sekali ya. Kalau di sini ada Ibu kisah sebentar, 1 menit ya, masalah istirahat yang cukup. Ada pengusaha muda Pola pikir seperti apapun kalian, itu, ya, pola pikir sampai apapun dia itu, berumur 40 tahun. Dia sudah miliarder. oke, saya lanjutkan. Yang keempat, sekarang setelah kamu mengetahui definisi dari public speaking itu apa, terus tujuannya apa, sekarang selanjutnya, oh iya, materi public speaking ini disampaikan untuk calon pengurus OSIS supaya apa? Karena ketika kamu nanti menjadi pengurus OSIS, ini kan masih calon ya. Ini kan masih calon. Ketika kamu nanti menjadi pengurus OSIS, kamu nanti di situ akan ada rapat-rapat atau memimpin rapat atau berhadapan dengan rekan-rekan yang lainnya dan yang lain-lain, itu perlu public speaking. Itu perlu public speaking. Kayak gitu. Jadi tujuannya arahnya ke situ. Jadi materi ini ada sangkut pautnya nanti dengan acara memimpin rapat. Kamu sudah mengikuti acara memimpin rapat belum? Belum, nanti ya. Belum, Pak. Nanti ketika kamu mengikuti kegiatan acara memimpin rapat, balik-balik ke public speaking ini. Nanti ada. Itu jam keberapa kamu nanti memimpin rapat? Saya lanjut. Ada yang masuk lagi nih ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Kita masuk ke manfaat. Oke, kita masuk ke manfaat. Itulah tadi, kenapa saya bilang public speaking ini nanti ada hubungannya dengan kegiatan memimpin rapat. Nah, manfaat-manfaat ini akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah meningkatkan keterampilan berbicara. Saya tanya, ada enggak dari kamu semua ketika disuruh tampil ke depan atau berbicara di depan, kamu merasa grogi? Ada enggak? Pernah, banyak. Enggak. Sering. Nah, itu maksud dari kegiatan kita, materi kita public speaking itu. Kita sekarang bicara masalah manfaat. Bisa aja kamu, alasanku saya lesu lah ngikuti public speaking. Tunda dulu. Kenapa? Karena ketika kamu nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan siswa lainnya, begitu juga berinteraksi dengan guru-guru yang lainnya. Ini untuk level masih SMP, level belajar. Ketika kamu ke sekolah atas, kamu nanti akan lebih banyak berinteraksi juga dengan yang lain. Oke, makanya kita sambung di sini manfaat public speaking. Apakah suara saya masih bisa diterima dengan baik? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, manfaat public speaking yang pertama adalah
meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Berbicara di depan umum secara tidak langsung akan mengasah kemampuan seseorang dalam hal berbicara di depan umum. Sekarang hal yang banyak kita hadapi, entah itu sebagai siswa, entah itu sebagai apapun, adalah ketika kita disuruh menyampaikan pendapat kita di depan umum. Begitu juga dengan contoh umpamanya pelajaran bahasa Indonesia atau apa. Kamu nanti kan akan diminta bagaimana pendapat kamu, silakan berpidato di depan dan yang lain-lain. Nah, dari sinilah kita mengetahui manfaat public speaking. Meningkatkan keterampilan berbicara. Berbicara di depan umum itu tidak mudah, tidak gampang. Harus ada teknik-tekniknya tersendiri. Nah, bicara masalah teknik itu nanti selanjutnya. Oke, lanjut ya, siswa-siswi semuanya. Calon pengurus OSIS yang sangat hebat ini, itu adalah manfaat public speaking yang pertama. Sedangkan yang kedua, mengasah kemampuan untuk berpikir kritis. Kalau saya boleh bilang, ini adalah hal yang sangat penting. Mengasah kemampuan untuk berpikir kritis ini adalah hal yang sangat penting. Ini di sini saya berikan keterangan. Berbicara di depan umum juga akan meningkatkan kualitas kamu untuk berpikir kritis. Untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, Anda hadapi secara cepat dan tepat. Ada yang punya pengalaman, baik itu di sekolah dasar atau di apa, ketika kamu menyampaikan suatu pendapat di depan kelas atau dimanapun itu, tiba-tiba teman kamu atau ibu guru kamu bertanya, meminta pendapat kamu. Pernah? Ada yang pernah mengalami enggak? Tidak pernah, Pak. Belum pernah? Belum. Pelajaran bahasa Indonesia juga belum pernah itu? Pernah, Pak. Nah, oke, yang pernah. Yang pernah. Kamu bisa cerita sedikit enggak sama kawan kamu, kejadiannya bagaimana? Coba cerita sedikit saja. Ini sambil melatih kamu untuk public speaking di depan teman-teman kamu melalui virtual ini. Coba kamu kegiatannya waktu itu bagaimana? Coba ceritakan. Itu namanya sharing bagi pengalaman. Ke depan. Jalan. Belum kelihatan ya? 2 langkah ke belakang. Jalan. Jalan di tempat. Sudah, Pak. Gerak. Udah ya? Sudah. Hadap kiri. Henti. Persiapan. Persiapan peragaan PBB orang di tempat. Posisi menghadap ke kamera dengan posisi istirahat hadap kanan. Henti. Siap. Gerak. Jalan di tempat. Suaranya lain. Hormat. Gerak. 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 Henti. Gerak.
Jalan di tempat. Gerak. Nah, perhatikan anak-anak ya. Balik kanan. Henti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Peragaan PBB perorangan selesai. Ya, Pak ulangi dulu lagi. Iya. Anak-anak, siap. Ya. Ya, Pak. Kalau dalam senam itu kaki kanan di luar, ya, kaki kanan. Tapi kalau dalam peraturan baris baris itu kaki kiri, ya, langkahnya langkah kaki kiri. Kamu perhatikan, ya, kaki kirinya ke depan, tangan kanannya juga apa, ya, perhatikan tuh. Jadi kalau hadap kanan, yang kamu langkahkan itu kaki kiri, hadap kanan. Mana? Tangan kanan kan ini, tangan kanan, berarti langkahkan kaki kiri, menghadap belakangmu, ke kanan. Jadi baru menghormat bendera, menghormat ini. Pada bendera hormat terus gini, tangannya nih lurus lah, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Lama kamu pacaran, kamu tak lihat itu tangannya nih, ini kayak orang apa, kepanasan ini, tapi harus gerak. Iya, ini tangan kamu ini, jempol ini harus di apa namanya, iya, jahitan celana. Jangan kamu sini pakai kamu kalau istirahat. Yuk. Istirahat ini ya. Yuk. Terus adab kanan tadi, adab kanan. Ini kanan ya. Ini kanannya. Langkahkan kaki kiri. Satu langkah. Putar. Tutup. Sementara kalau hadap kanan atau hadap kiri itu kebalikan yang tadi. Masih ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Asik bingung nggak? Nggak ada, Pak. Kemungkinan sih bingung lah. Nanti kita lanjutkan setelah tatap muka. Halo? Ada Halo, Pak. pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Gak ada, Pak. Nggak ada ya? Gak ada. Ini yang hadir baru berapa orang tadi ya? 1, 2, 3, 4, 7 orang. Oke, Dari saya berapa lanjutkan siswa? lagi. Jadi ini juga hal yang penting apa saja ketika orang lain berbicara dan kamu menjadi pendengar itu biasanya lesu, ngantuk. Itu sebetulnya tergantung dari kemampuan seseorang itu
bagaimana mengatasi para pendengar ini, bagaimana membuat sesuatu supaya menarik, membuat sesuatu bagaimana supaya pidato kamu itu menarik. Kualitas diri itu maksudnya yang saya sampaikan hubungannya dengan mengasah kemampuan untuk berpikir kritis itu adalah ketika kamu dimintai pendapat, kamu harus menjawab, jawaban kamu itu Semua di tidak dalam tubuh asal-asalan. kita Gitu. ini kan banyak organ-organ di dalam tubuh kita. Organ-organ di dalam tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Ya, contohnya lambung berfungsi dengan baik. Kalau kau sakit tidak bisa. Ginjal kamu juga berfungsi dengan baik. Kalau ginjal kamu sakit, terpaksa kamu juga akan sakit. Kalau tubuh kita sakit satu, seluruh tubuh kita akan merasakan. Karena kita satu sistem, satu individu. Bukan berarti lambung kita sakit, yang lain tidak merasakan. Tetap merasakan, ya. Fungsi-fungsi jantung kita sehat, semua juga berdampak sehat. Jantung kita sakit, ya semua badan kita jadi sakit. Begitu juga dengan hati, semua organ di dalam tubuh, pankreas dan lain sebagainya. Kalau sehat semua fungsi tubuh, berarti kita segar, bisa beraktivitas. Apapun yang kita mau, kita bisa lakukan. Yang ketiga, tidur nyenyak dan nyaman. Anak yang tidak bisa tidur nyenyak, berarti dia tidak sehat. Ya, pasti dia sakit. Orang yang sehat, tidurnya nyenyak, nyaman. Kalau dia sakit, dia tidak akan tidur. Walaupun matanya terpejam, dia kemana, dia tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang keempat, tampil lebih baik, jelas. Yang cewek kelihatannya lebih cantik, lebih segar, yang cowok juga lebih segar, lebih ganteng, lebih cakep. Dapat berpikir lebih positif dan sehat. Nah, ini untuk kalian anak-anak calon pemimpin OSIS, ya. Pasti berpikir lebih positif, bisa berpikir lebih sehat, berkreativitas, punya ide, bisa memimpin teman-teman yang lainnya. Nah, yang keenam ini umur yang panjang. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, kalau kita tidak sehat, kalau kita bandingkan orang zaman dahulu usianya tinggi-tinggi atau panjang-panjang, ada yang 70, 80 tahun, 90 tahun, dibandingkan usia yang sekarang. Yang sekarang 50 tahun sudah banyak yang meninggal. Bahkan ada yang 30 tahun sudah meninggal, bukan karena faktor kecelakaan atau faktor yang lain, tapi karena kesehatan, ya. Karena faktor kesehatan. Kalau misalnya kecelakaan, kita tidak bisa menjamin bahwa umur kita panjang. Tapi kalau karena faktor kesehatan, itu kan karena usaha kita selama ini. Oke? Yang terakhir, ini adalah yang terakhir, dampak pola hidup sehat. Ya, Ibu mulai dulu dari dampak negatif. Ya, dampak negatif ini kalau kita tidak sehat, merasa tidak nyaman. Pastilah tidak nyaman. Mudah terkena penyakit. Kalau kita sudah penyakit, satu aja penyakit kita, misalnya tubuh lemah, penyakit yang lain lebih cepat masuk. Jadi malah nambah penyakitnya. Ya, imun kita tidak kuat, virus atau bakteri cepat masuk. Nah, seperti yang sekarang kan musim COVID. Makanya kalau kita tidak sehat, orang yang sakit, banyak orang yang meninggal COVID itu karena ada penyakit bawaan. Hampir 90% meninggal
yang COVID karena mereka pada dasarnya sudah sakit. Seperti yang kemarin kan ada artis Rina Gunawan yang baru meninggal di usia 40 lebih, 40 masih lebih muda dari Budel. Dia meninggal karena ada penyakit bawaan, asma. Ya, asma. Asma itu ya kalau sudah diserang dengan COVID, ya pas. Karena COVID menyerang pernapasan. Asma juga menyerang pernapasan. Jadi klop. Ya, itu yang membuat Rina Gunawan salah satunya meninggal. Oke. Kurang konsentrasi. Nih, kurang konsentrasi. Apalagi kalian calon-calon OSIS. Harus konsentrasi karena banyak kegiatan yang kalian laksanakan. Mudah stres. Nih, anak OSIS jangan mudah stres karena polanya tidak sehat, jadi mudah stres. Tidak dapat tidur nyenyak, seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, yang terakhir ini, tidak dapat belajar dengan baik. Nah, ini, anak OSIS, ya, Ibu minta tolong, jangan dibuat alasan, aku OSIS sehingga nggak bisa lagi mengikuti pelajaran, aku nggak juara lagi. Justru itu adalah motivasi pendorong. Walaupun kalian OSIS, ya, tapi kalian bisa menjaga kesehatan kalian, jadi sehingga bekerja maksimal bisa tetap berat. Karena OSIS itu sungguh sangat banyak manfaatnya. Pengalaman itu paling berharga. Kalian bisa menuangkan ide-ide, kalian